Di sini gue akan melaksanakan praktik micro teaching materi mengenai kalimat perintah untuk anak kelas 5 SD. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Biar pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk mengecek presensi kita hari ini, adakah yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, supaya anak-anak lebih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Kita nyanyi sambil tepuk-tepuk ya anak-anak. Ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentang mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat perintah. Oke. Di sini ibu punya gambar. Ini gambar apa anak-anak? Membuang sampah sembarangan. Anak membuang sampah sembarangan. Gimana cara kita memberitahu anak ini supaya dia mau membuang sampah pada tempatnya seperti ini? Tolong jangan membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Buanglah sampah pada tempat. Ya, betul sekali. Nah, kalimat yang biasa digunakan untuk meminta teman kalian melakukan sesuatu itu termasuk dengan kalimat perintah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal ciri-ciri dan jenis-jenis dari kalimat perintah. Pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi mengenai kalimat perintah, menjelaskan ciri-cirinya dan juga membuat kalimat perintah. Oke, baik, sebentar ya. Kita akan belajar mengenai apa? Kalimat perintah. Perintah. Kalimat perintah digunakan untuk menyuruh, mengajak, melarang, dan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada yang tahu ciri-ciri dari kalimat perintah apa? Yang tahu nggak? Kalimat perintah itu ciri-cirinya biasanya mengandung Perintah. ya, mengandung perintah, ajakan, larangan, dan juga permintaan. Biasanya menggunakan kata apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Tolong. Betul, kata tolong. Terus apa lagi? Jangan. Jangan. Terus? Ayo. Ayo. Mari. Dan masih banyak Lagi. Dan biasanya diakhiri dengan tanda Seru. Betul, diakhiri dengan tanda seru. Nah, di sini ibu punya banyak jenis-jenis dari kalimat perintah. Kita
Coba tulis di sini. Jenis kalimat perintah. Jenis kalimat perintah di sini yang pertama ada kalimat perintah sendiri. Yang selanjutnya ada kalimat perintah ajakan. Yang selanjutnya adalah larangan. Dan yang terakhir ada permintaan. Nah, untuk yang kalimat perintah ini, biasanya dia untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Biasanya menggunakan kata apa? Kalau menyuruh orang, ayo, mari. Nah, yang selanjutnya ada ajakan. Salah. Belum. Ciri-ciri kalimat perintah ini biasanya menggunakan kata tolong. Nah, yang selanjutnya ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini biasanya digunakan untuk mengajak melakukan sesuatu bersama-sama. Biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Yang selanjutnya ada kalimat larangan. Melarang sesuatu melakukan tindakan. Ini sambil dicatat di buku catatannya ya anak-anak. Iya, Bu. Biasanya menggunakan kata Jangan. Yang selanjutnya permintaan. Biasanya ciri-cirinya itu untuk meminta dengan sopan dan menggunakan kata apa kalau minta? Tolong. Betul. Oke. Bisa kebaca anak-anak yang ibu tulis? Nah, ayo kita kelompokin bareng-bareng. Jenis kalimat perintah jadinya ada berapa? 4. Yang pertama Perintah, larangan, permintaan. Kalau perintah untuk Menyuruh seseorang melakukan sesuatu. biasanya menggunakan kata Tolong. Yang selanjutnya ini ada ajakan. Ciri-cirinya Mengajak melakukan sesuatu bersama-sama. ciri-cirinya menggunakan kata Ayo, mari. Yang selanjutnya ada larangan. Ciri-cirinya Melarang sesuatu melakukan tindakan. biasanya menggunakan kata Jangan. Dan yang terakhir ada permintaan. Ciri-cirinya dengan sopan. biasanya menggunakan kata Tolong. Oke, baik, betul sekali anak-anak. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan lembar soal yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Iya, Bu. Iya. Bisa dikerjakan ya anak-anak. Ya, ada yang kesulitan enggak? Sudah selesai belum anak-anak? Sudah. Nah, kalau udah sekarang ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian ya. Iya, Bu. Ayo Mbak Kumala boleh. Ini, kamu ini aja dulu. Yang pertama ada buanglah sampah pada tempatnya, itu masuk kalimat perintah. Karena ada kata apa? Buanglah. Ya, betul. Terus mari menjaga kebersihan sekolah. Kalimat perintah karena ada kata mari. Terus yang nomor 3 ada
Tolong rapikan buku di meja kalian. Ada kalimat perintah karena ada kata tolong. Iya, terima kasih Mbak Kumala. Beri tepuk tangan buat Mbak Kumala. Ya, selanjutnya Mbak Dita boleh mempresentasikan hasil jawabannya. Kalimat ayo lestarikan budaya Indonesia. Jenis kalimat ajakan. Yang kedua, jangan mencoret dinding sekolah. Jenis kalimat larangan. Yang ketiga, tolong buang sampah pada tempatnya. Jenis kalimat permintaan. Yang keempat, kibarkan bendera merah putih dengan baik. Jenis kalimat perintah. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini Ibu punya kotak instruksi ayo beraksi. Nanti Ibu minta perwakilan dari kalian maju untuk ambil satu kartu di sini dan nanti kalian angkat, kalian baca itu termasuk jenis kalimat perintah, ajakan, larangan atau permintaan. Nah, ini dia. Ayo Mbak Nur boleh maju. Oh iya, ntar gantian. Ayo. Tolong matikan lampu sebelum keluar kelas. Jenis kalimat apa Mbak Nur? Permintaan Bu. Ya. Karena ada kata Tolong. buat satu kalimat permintaan lagi. Tolong tutup pintu itu. Itu termasuk hal permintaan kan teman-teman? Permintaan. Iya betul. Terima kasih Mbak Nur. Kita saja Bang Andre boleh. Bibi. Ya gantian. Mari bersama-sama merawat fasilitas sekolah. Ya, itu termasuk kalimat apa? Ajakan. Ya betul. Karena ada kata mari. Ya coba Bang Andre buatkan satu kalimat menggunakan kalimat perintah ajakan. Mari bersama-sama kita membersihkan ruangan kelas. Ya, betul anak-anak. Betul. Bang Andre. Mama mau kemana? Ada lagi yang mau? Buanglah sampah pada tempatnya. Masuk jenis kalimat Perintah. ya karena ada perintah tentang Buanglah. ya, coba buatkan satu kalimat perintah lagi. Ayo. Bisa enggak kalimatku? Coba Mbak Maida. Ayo mulai. Kamu. Ada teman-temannya. Mohon antre dengan tertib. Termasuk kalimat apa? Kalimat Mohon. tolong. Kalimat apa? Kata mohon. Mohon Coba buat lagi satu. Kalimatnya kayak gitu. Kamu harus antre. Tolong kamu harus antre. Iya boleh. Betul anak-anak. Betul. Tentang betul sudah. Oke baik. Nah, setelah kita belajar mengenai kalimat perintah, ada yang bisa menyimpulkan nggak kalimat perintah itu apa sih? Kalimat perintah yaitu dapat untuk menyuruh, mengajak, melarang, dan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini ada apa aja? Mengadu perintah, ajakan, larangan, permintaan. Biasanya ada kata apa anak? Ayo mari. Jenis kalimat perintah ada berapa yuk? Ada ketika ya betul sekali. Jadi kalimat perintah ini digunakan untuk menyuruh, mengajak, melarang, dan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya menggunakan kata ayo, mari, tolong, dan jangan. Kalimat perintah ini juga bisa disampaikan secara santun. Oke. Baik.
Mungkin cukup sekian pembelajaran dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tempat duduk siap, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Safira Daniel Faiza dari PGSD 01. Di sini Ibu akan mengajar di kelas 1 dengan materi tubuh sehat dan kuat. Oke, sebelum memasuki pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Putri silakan di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Coba lihat kanan kirinya ada yang tidak masuk. Masuk semua, Bu. Oke, masuk semua ya. Oke, di sini Ibu mau kita menyanyikan lagu 5 kata 5 jari. Ibu akan menuliskan liriknya di papan tulis. Nanti kita menyanyikannya bersama-sama ya. Iya, Ibu. Ini cara di tengah. Ini cara di tengah. Oke, fine. Ini murah. Oh, kalian. It's okay, it's okay. Nyanyi ya. Ambil. Tunggu di sini. Ini jari jempol. Masih lama ya, Bu? Iya, sebentar ya. Ayo dong Ibu, salah 8. Wah, tadi udah sarapan ya. Kamu orang mana sih? Belajar jangan ngompol. Putri tukang ngompol. Belajar jangan ngantuk. Masih lama ya Ibu? Iya, sebentar lagi ya. Iya. Ini dari jempol. Ini dari jempol. Masih lama ya, Bu? Masih lama ya Bu? Iya, banyak banget.
tahu lagunya seperti apa? Oke, Ibu akan mencontohkan dari sini dulu ya. Perhatikan ya. Ya. Ini jari jempol, ini jari jempol, kata jari jempol. Belajar jangan ngompol. Udah. Oke. Ayo bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ini jari jempol, ini jari jempol, kata jari jempol. Belajar jangan ngompol. Ini jari tunjuk, ini jari tunjuk, kata jari tunjuk. Belajar jangan ngantuk. Ini jari tengah, ini jari tengah, kata jari tengah. Belajar jangan marah. Ini jari manis, ini jari manis, kata jari manis. Belajar jangan nangis. Ini jari kelingking, ini jari kelingking, kata jari kelingking. Belajar jangan keliling. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah pada semangat untuk belajar? Sudah. Oke, baik. Nah, di sini Ibu punya 2 gambar. Ada yang tahu nggak perbedaan dari kedua gambar ini apa? Yang satu Yang satu yang paling sakit. Iya, betul sekali. Yang di tangan kiri Ibu ini anak yang sehat dan kuat, dan yang di tangan kiri Ibu ini anak yang sakit. Oke. Jadi, pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara menjaga tubuh agar siapa itu? Risma. Maju Bu. Dia nari sendiri loh Bu. Sama Mbak Putri, Bu. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. Oke. Nah, coba perhatikan di sini Ibu punya cerita. Nah, lihat gambar ini. Ini ada gambar anak perempuan yang bernama Mila. Dia seringkali jatuh sakit, mudah lelah, terus kurang semangat dalam belajar. Nah, apa yang menyebabkan Mila seperti ini? Iya, makanannya tidak sehat. Kemudian Lingkungannya kotor. tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kebersihan, betul sekali. Jadi kita harus menjaga kebersihan, selalu makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup ya. Iya, Iya Bu. Oke, di sini Ibu akan membagikan 2 kelompok. Barisan Risma kelompok 1, yang barisan Syarif kelompok 2. Iya Bu. Dikerjakan ya anak-anak secara berkelompok. Ya Bu. Iya Bu. Oke. Sembari itu, coba perhatikan ini ya, Ibu bawa media papan kebutuhan tubuh. Nah, coba lihat di sini yang pertama ada gambar anak yang sehat yang sedang makan sayur. Iya. Kemudian gambar yang kedua ada anak yang Udah sakit. Iya, terjangkit penyakit. Di sini Ibu juga punya kartu gambar. Ibu mau kalian maju. Aku maju, Ibu. Oke, Risma. Nanti gantian, bisa nggak? Itu gambar apa? Ini sayur. Berarti Ibu sehat. Iya betul sekali. Satu lagi, Ibu. Yang ya. Oh, gantian. Iya, Ibu. Yuka. Nadia, Yuka.
Salah. Itu gambar apa? Mie. Nah, di mana? Enak itu, sehat. Sehat. Tidak sehat ya. Tapi enak. Kita bisa sakit kalau makan mie instan setiap hari. Ya, dilanjutkan kerja kelompoknya. Udah selesai, Bu. Putri mau maju. Sudah semua? Sudah, Ibu. Ada perwakilan? Masing-masing maju. Putri mau maju, Bu. Silakan maju. Seafood. Baik, betul sekali. Tulis ya. Ditulis ya soal kemudian jawabannya. Mudah, sakit, perut. Oke. Kelompok 2 perwakilannya. Shirley, perwakilan kelompok. Oh, Kumala. Oke, terima kasih. Ayo kita cek bersama-sama ya. Nomor 1, apa yang terjadi jika kita tidak makan makanan yang sehat? Mudah sakit. Iya, Betul. Terus yang kedua, mengapa kita harus istirahat yang cukup? Supaya tubuh menjadi kuat. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Asik. Semangat dulu yuk. Semangat. Tepuk semangat. Tetap semangat. Oke. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu adalah Itu lebih nggak jawaban. ayo dibaca sama-sama kesimpulan pembelajaran hari ini. Makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, Ibu mau tanya, jadi pembelajaran yang kalian dapat hari ini adalah kita harus Oke, banyak lagi ya. Oke, begini
itu saja dari pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Peserta kelas bisa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Anissa Nur Hidayati dengan NBM 235400021 dalam praktik dalam ujian mikro teaching. Ibu mengajar anak kelas 3, materinya IPAS. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini? Bisa lihat kanan? Bisa. Lalu lihat kiri. Adakah meja yang kosong? Ada, Ibu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alifina. Di atas meja Ibu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu Ibu ya. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang biar lebih semangat kita bernyanyi sambil berdiri. Yo Ibu. Terus. Kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke. Aduh nih. Sudah berkonsentrasi hari ini. Sah. Buri. Kamu kok menyuruh guru sih? Kan repotnya 3. Kalau Ibu bilang merah, tepuk tangan 1 kali. Kalau kuning 2 kali dan hijau 3 kali. Ya, Bu. Ya Bu. Merah, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, merah. Ya. Mulai ya. Kurang konsentrasi, Bu. Anak-anak coba lihat spidol yang Ibu pegang. Kalau spidolnya Ibu taruh di sini, apakah bentuknya berubah menjadi lebih besar? Tidak. Kalau Ibu pegang lagi, apakah berubah menjadi lebih kecil? Tidak. Hari ini kita akan menjadi detektif wujud benda.
menjadi detektif wujud benda. Misinya menyelidiki rahasia di balik wujud benda. Benda ada cair gas. benar sekali. Gas. Setelah belajar, diharapkan nanti anak-anak dapat mengidentifikasi sifat-sifat dan contoh dari wujud benda. Anak-anak, ibu ada sebuah kasus. Tolong dengerin ya. Kemarin ibu ingin membuat es sirup segar untuk tamu yang datang. Ibu meletakkan beberapa balok es batu berbentuk kotak ke dalam gelas, lalu menuangkan sirup merah ke dalamnya. Sudah terbayang? Tiba-tiba gelasnya tersenggol dan jatuh ke lantai. Gambarnya seperti ini. Ketika jatuh, es batunya menggelinding ke lantai, tetapi dia tetap berbentuk kotak dan dia tetap utuh. Tapi sirup merahnya langsung mengalir ke mana-mana membasahi lantai dan bentuknya tidak lagi seperti di dalam gelas. Uniknya lagi, tiba-tiba aroma wangi manis dari sirup itu langsung tercium oleh anak yang duduk di pojok kelas. Padahal mereka tidak menyentuh sirupnya sama sekali. Tugas detektif adalah memecahkan kasus dari perhatikan, sebagai detektif kita ada kasus. Yang pertama, di cerita tadi mengapa es batu bentuknya tetap utuh. Yang kedua, mengapa sirup langsung berubah bentuk. Dan yang ketiga, mengapa aroma wanginya menyebar ke seluruh ruangan. Kita pecahkan bersama-sama melalui tiga kelompok. Kelompok 1, Mbak Sherly, Mbak Vira, Mbak Kumala. Kelompok 2, Mbak Putri, Mbak Risma, Mbak Yuka. Kelompok 3, Mbak Adila, Mbak Cita, dan Mas Dimas. Mas Dimas maju. Belum ngerjain. Belum ngerjain aku kok. Sudah dapat semua? Sudah. Ada yang kesulitan tidak? Iya Bu, ini sulit. Ini di mana? Ini gimana Bu?
Sini loh. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan. Kelompok 3. Satu. Kelompok 1. Ini yang mana, Bu? Yang ini. Oh, semua. Yang pertama di gambar kursi. Ini sudah padat. Ciri-cirinya bentuknya tetap, formenya tetap, tidak mengikuti bentuk wadah, tidak dapat mengalir. Yang kedua ada air. Deskripsinya bentuknya berubah sesuai wadah, formenya tetap dan dapat mengalir. Yang selanjutnya ada gelas. Bentuknya tidak tetap, formenya tidak tetap, mengisi seluruh ruangan. Kelompok 2. Yang di bawahnya ada contoh. Apa contoh benda padat? Meja. Benda cair? Air. Sirup. Benda gas? Gas. Balon. Benar semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Sally. Di sini ada 3 kotak. Yang pertama ada kotak padat, kedua kotak cair, ketiga kotak gas. Di sampingnya ada beberapa contoh bendanya. Bisa dikelompokkan. Benda-benda tersebut termasuk benda padat, cair atau gas. Maju Ibu, sama-sama yuk. Oke, boleh mencoba. Ayo. Ini Bu, teman-teman nggak kelihatan Ada kelihatan. Asap, gas. Kan nggak kelihatan tahu. Awas patah ini. Yes. Udah. Udah Ibu. Sudah ya, semua sudah terkelompokkan. Spidolnya hilang. Ayo siapa yang ngumpetin? Saya punya Bu. Ini diberi ini. Saya punya, orang bukan aku. Tuh, Sally. Ibu yang ngumpetin Bu. Anak-anak. Sudah. Ingat kasus tadi, cerita tadi? Ingat. Sudah bisa menjawab mengapa es batu bentuknya tetap utuh? Karena dia gambarnya lanjut. Yang kedua, mengapa sirup langsung bercair? Cair. Yang ketiga, mengapa aroma wanginya menyebar ke seluruh ruangan? Karena benda gas. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang mari kita simpulkan dari petualangan belajar kita hari ini. Wujud benda ada berapa? Ada 3. Ada benda padat, ada cair dan gas. Benda padat memiliki sifat bentuknya utuh, tetap. Benda cair memiliki sifat bentuknya berubah-ubah. Benda gas benar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kita tepuk sekali lagi. Merah, hijau, kuning,
sendiri. Dikerjakan sendiri, tidak boleh berkelompok atau bertanya. Ya Bu. Bisa dikerjakan di rumah ya. Pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu Pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.